Ya. Sambil menunggu yang dua, tampaknya jawabannya sudah mutlak. Saya menanyakan satu pertanyaan yang sederhana, apakah keberadaan air bersih mudah untuk didapatkan? 73% atau 40 dari 55 dari 40 dari 55 ya, 73% dari saudara mengatakan salah, sementara 27% mengatakan benar. Boleh saya tahu alasannya masing-masing perwakilan ini yang mengatakan salah atau yang mengatakan benar, kira-kira apa pendapat atau argumentasinya? Yuk. Ya, silakan. Siapa itu? Hans mau bicara? Ya Pak, kalau menurut saya air itu nggak didapatkan untuk zaman sekarang Pak, karena semakin bertambahnya manusia di kota. Sebentar Hans, suaramu kecil sekali. Ya, Nah, saya oke. jelas ya Pak ya. Ya, Jelas. saya menjawab untuk mendapatkan air itu tidak mudah Pak, karena di zaman sekarang semakin banyaknya populasi manusia di bumi, keperluan air juga semakin banyak Pak. Apabila pengolahannya tidak benar, maka untuk mendapatkan air bersih itu cukup susah. Oke. Keberadaan air cukup mendapatkan air bersih cukup susah karena populasi kata kunci tadi ya cukup banyak. Yang lain, silakan. Isi Pak, izin masuk. Tadi saya menjawab benar. Ya. Balik lagi sebenarnya tergantung di mana posisi kita berada Pak. Kalau misalkan di daerah perkotaan mungkin jauh lebih mudah karena infrastrukturnya juga udah lebih baik dibandingkan daerah yang tertinggal gitu Mas Pak. Jadi untuk mendapatkan air bersih sudah ada water treatment, sudah ada jalur pengairan yang lebih baik dibandingkan di pedesaan. Oke. Jadi, Feren ngomong di daerah perkotaan itu lebih mudah mendapatkan air bersih daripada di daerah pedesaan karena infrastruktur yang sudah semakin baik. Gitu ya. Oke. 2, 3 lagi, please. Pendapatnya. Yuk. Duh, siapa? Saya Pak, Rio, ya. saya tadi jawabnya, rumah saya di pedesaan, cuman kalau saya lihat di pedesaan pun pengolahan air bersihnya itu sudah mudah juga gitu loh Pak. Oke, kenapa mudah di sana? Karena salurannya itu langsung bisa nyambung sampai kota gitu Pak. Jadi di pedesaan pengolahannya ada itu pengolahan nyambungnya air. udah sampai desa gitu. Oke. Nyambungnya sudah sampai desa. Desa mana itu? Jangan-jangan kamu pinggirnya kota. Nah, saya di Lamongan Pak, jauh Pak. Oke, thank you Rio. Ayo, 1, 2 lagi. Give me your opinion. Perwakilan kaum wanita. Sudah 3 cowok-cowok yang memberikan pendapatnya. Siapa? Yo. Saya coba Pak. Serius. Apa lagi? Ferdi. Oke, Ferdi. Tadi saya jauh salah soalnya kalau dilihat dari sisi konsumen kayak kita sehari-hari mungkin terbilang mudah dapatnya. Tapi kalau dilihat dari yang mengolahnya mungkin terbilang susah soalnya buktinya ada aturan untuk memberikan air yang masih perlu ditreatment kepada industri-industri. Kalau terbilang mudah harusnya kan kasih aja langsung air bersih ke industri-industri juga. Oke, kenapa kok malah diatur gitu Kak? Kenapa kok ada peraturan gitu ya, Ferdi? Maksudnya. Oke. One more. Interesting. Macam-macam sudut atau point of view-nya.
Silakan. Satu lagi. Baru 4 loh, saudara ini 57. Setidaknya 10% lah, harusnya kan gitu. Coba boleh, Pak? Iya, sangat boleh. Silakan. Oke. Niko. Jadi mungkin kalau dari saya, keberadaan air bersih itu, tadi kan jawabannya benar atau tidak sebenarnya. Kayak tergantung kita juga terletak di secara geografis di mana sih, Pak. Kalau misalnya kita kebetulan di negara yang kayak Kanada yang dekat kutub gitu kan, kutub itu kan kutub itu kan tempat di mana air fresh water itu banyak tersimpan. Jadi karena letaknya Kanada itu di dekat kutub dan banyak fresh water yang tersimpan yang juga terisolasi dari manusia, jadi fresh water mudah didapatkan di sana. Tapi mungkin itu bukan case yang sama untuk di tiap negara, Pak. Oke, thank you. Terima kasih untuk responnya. Saudara sekalian, memang ini pertanyaan yang sangat open, tapi justru itu saya sebetulnya ingin banyak mendapat cerita atau point of view dari saudara masing-masing. Nah, berbicara tentang air bersih, ya, kalau kita mau menyimpulkan jawaban yang pas, itu seperti yang tadi Feren dan Sebastian tadi katakan, adalah tergantung. Ya. Tergantung ini kondisional. Kondisional itulah yang kemudian bisa kita jelaskan. Ya, spesifik masing-masing. Berbicara tentang air bersih, mudah didapatkan atau tidak, bisa berkorelasi dengan geografi atau lokasi. Satu area yang mungkin secara infrastruktur maju, sehingga mungkin sebetulnya dia tidak punya air bersih, tetapi mampu mengubah air kotor menjadi air bersih, maka dia akan mendapatkannya. Di pedesaan, saya berpikir sekalipun mereka tidak punya infrastruktur, tapi ketika mereka punya sumber air beberapa banyak gitu di area mereka, seperti di Trawas, di Pacet, yang kapan hari ada penelitian tentang identifikasi sumber air di sana, karena di Trawas, di Pacet sudah mulai banyak, semakin banyak, bukan hanya hunian, tetapi pabrik yang mau didirikan di situ. Mereka punya banyak sumber airnya, mereka bisa ngomong, oh gampang mendapat air bersih. Saya malah jual air bersih saya dari pegunungan ke kota dengan truk-truk tangki itu. Ya. Jadi secara geografis pun kita memiliki beberapa opsi kemungkinan air bersih itu ada atau tidak. Di pedesaan, tapi pedesaannya kering, tidak punya sumber air, maka semakin sengsaralah mereka. Saya juga tertarik dengan tadi yang mengatakan bahwa Ferdian kalau nggak salah, kayaknya sukar, Pak. Kenapa? Kalau mudah, kok diatur-atur gitu ya? Kenapa kalau industri membutuhkan air kok diatur? Kan ya tinggal dikasih air aja. Kelihatannya jawabannya sederhana, tetapi sangat masuk akal ketika kita kemudian berbicara aspek regulasi. Kalau semua itu mudah didapatkan, ya tidak usah diatur. Tapi tentu ada alasan kenapa peraturan itu kemudian perlu diberikan. Ya. Saudara sekalian, saya setuju bahwa air bersih ini kondisional. Hari ini, saudara dan saya dengan supply dari PDAM, mungkin kita tidak merasakan kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk sanitasi. Tetapi mari kita melihat topik ini atau pertanyaan ini dengan lebih global. Ya, secara lebih global. Saya ingin mana? Ini dia. Ini mungkin tidak berlaku absensinya. Oke, this one. So, ini, ya. Tapi saya ingin kita melihatnya secara lebih global. Keberadaan air di bumi, khususnya atau lebih spesifiknya di daratan, di tempat kita tinggal, itu ditentukan oleh yang namanya siklus hidrologi.
Saudara sudah tahu ini tentu saja, mungkin di SMP saudara belajar tentang itu, bagaimana yang namanya transformasi keberadaan air di muka bumi kita. Kita tahu bahwa air ada itu melalui sebuah sequence atau siklus itu tadi yang cukup unik. Diawali dengan penguapan, di mana kemudian air berubah bentuk dari liquid, kemudian ada di dalam bentuk yang ada di atas awan, gitu ya. Dan kemudian mereka mengalami condensation atau kondensasi. Perubahan temperatur itu kemudian mengubah yang namanya air yang tadi menguap turun kembali dalam bentuk air. Dan kalau itu kemudian di daratan, kita akan mendapatkannya ketika kita mendapatkan hujan atau presipitasi. Presipitasi ini kemudian ketika dia turun ke daratan akan mengalami beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia meluncur, mengalir, kembali ke laut. Yang kedua, dia mengalir, mengisi sungai, mengisi sungai atau danau. Dari sungai itu kemudian ke laut. Kalau danau itu kemudian dia akan lebih lama tinggal di sana. Atau kemudian dia mengalami infiltrasi, di mana jika dia sukses menembus lapisan air tanah, water table atau aquifer, maka kita akan punya cadangan air tanah yang bagus di daratan. Jika dia hanya ada ya, di bagian subsurface bagian atas, mungkin dia akan kembali ke permukaan. Tapi kalau dia mampu infiltrasi sampai bagian dalam, dibantu oleh keberadaan akar-akar, itulah sebabnya kenapa saudara dulu belajar, rebuisasi itu penting. Untuk apa? Untuk menyimpan air. Ya, karena akar-akar tanaman itu membantu proses infiltrasi, dalam hal ini disebut percolation, yang akan membantu air itu masuk dan tersimpan di dalam aquifer atau sumur tanah kita. Ya. Nah, keberadaan air disebut banyak, ini kita belum ngomong pengolahan, jika sumber-sumber air di daratan itu banyak. Karena kalau saudara ke lautan, saudara tidak mungkin akan menggunakan air laut secara langsung karena sifatnya. Saudara tidak menggunakan air asin, tetapi saudara menggunakan air fresh atau air tawar sebutan kita. Ya, yang mana itu ada di sungai, di danau, atau di groundwater, atau di air tanah kita. Pada kondisi di mana lapisan subsurface atau tanah kita tidak terlalu baik, tidak mampu menahan groundwater, maka yang terjadi adalah air itu akan kembali ke laut dari bawah tanah. Ya, pada beberapa kondisi di mana daratan terdesak oleh lautan, kondisinya akan lain dan lebih jelek, di mana ada infiltrasi air laut. Jadi air laut masuk dari subsurface, dari bawah tanah, dia mendesak ya, lapisan atau bagian atau porsi daripada fresh water yang mestinya tersimpan di dalam air tanah itu. Nah, itu sebabnya seringkali sering atau kita mendengar gitu ya, ketika kita menggali air untuk mendapatkan air tanah, orang ngomong, airnya asin, gitu ya. Kenapa? Ya, mungkin ada infiltrasi. Biasanya terjadi di area-area yang dekat laut. Surabaya ini mestinya begitu. Ada yang pernah ngomong bahwa di daerah yang di pantai sana, di Kenjeran atau di dekat-dekat area sana, air tanahnya asin. Itu karena infiltrasi. Nah, siklus ini mengemudi atau mengendalikan keberadaan air di dalam daratan, di tempat kita tinggal. Ya, kalau siklus daripada musim ini terus bisa stabil, jadi keberadaan musim hujan, musim kering itu balance, maka kita bisa tenang. Tetapi apabila keberadaan atau proses perpindahan musim ini tidak smooth,
atau tidak lagi normal seperti dulu, di mana mungkin sekali musim kering akan lebih banyak daripada musim hujan bagi area-area tertentu, musim hujan lebih banyak daripada musim kering di area-area yang lain, maka akan terjadi imbalance atau ketidakseimbangan keberadaan air di daratan. Boleh saya tahu, saudara mungkin tahu, apa yang menyebabkan musim kita jadi lebih tidak terkendali atau tidak teratur ya? Ada yang bisa memberi pendapat? Dulu, saudara mungkin belum lahir, saya ya setidaknya, diajari bahwa pada bulan April sampai bulan apa itu musim hujan, bulan ini Oktober sampai bulan April itu musim kering atau kebalik ya, itu musim hujan, itu musim kering, pokoknya pasti gitulah 6 bulan atau mendekati itu, dan cocok kan gitu. Tapi hari ini tidak lagi. Kenapa kira-kira? Efek rumah kaca, Pak. Efek rumah kaca, ya, atau yang kita sebut besarannya adalah global warming. Efek rumah kaca menimbulkan global warming. Global warming menimbulkan perubahan dalam tata aturan musim di bumi kita. Ketika satu area lebih panas dari area yang lain, ketika satu area temperatur ambient atau lingkungan, temperatur lingkungannya mengalami kenaikan dari waktu-waktu yang lalu, ternyata itu tidak sekedar berpengaruh pada, waduh dulu saya dingin loh, sekarang sumuk ya, hanya berpengaruh pada keringetan atau tidaknya, gitu ya. Tapi bisa berpengaruh signifikan terhadap perubahan cuaca atau musim. Saudara bisa lihat ketika kita berbicara siklus hidrologi, awan ini ketika dia mengalami kondensasi, harapannya adalah ada aliran atau arah angin yang mendorong dia, mendesak dia untuk dia ada di daratan. Karena apabila dia banyak di lautan, gitu ya, maka ya air itu akan kembali langsung ke laut. Tapi apabila dia didorong ke daratan, itu akan membantu proses presipitasi di daratan. Nah, teman-teman nelayan ini sangat ahli dalam hal ini. Mereka tahu bahwa pada waktu malam mereka harus ke laut, pada waktu siang mereka pulang, karena itu berbicara arah angin. Nah, arah angin itu kemudian menjadi terganggu ketika kita mengenal fenomena global warming. Karena panas yang berubah itu mengubah arah aliran udara, arah aliran samudra atau laut. Sehingga kemudian kenapa kok berujung pada kering, basah, badai, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini adalah siklus yang kita harapkan untuk mensuplai keberadaan air bersih atau fresh water bagi kita. Ternyata sudah terganggu, tidak normal, karena kondisi global warming. Ya, itu potret umumnya. Nah, ya, saya tidak akan ngomong ini, ya. Oke, saya highlight yang satu ini. Hal yang perlu kita perhatikan, saudara sekalian, adalah bahwa ternyata keberadaan air tawar atau air bersih atau air yang siap untuk kita konsumsi dibandingkan dengan total jumlah air di muka bumi ternyata hanya sedikit. Prosentasenya itu sangat-sangat sedikit. Sementara air yang lebih banyak siap untuk kemudian dipakai, tapi kualitasnya tidak cocok dengan kita, itu justru ada dalam bentuk air asin yang ada di lautan. Nah, fakta ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa, oh aduh, kita sangat berharap kita punya ini. Kita sangat berharap kita punya ini, yang tawar-tawar ini, terus groundwater ini. Ya. Terus ice atau lapisan glasier dan es ini di kutub. Kita juga berharap, tapi selama ini hanya sedikit negara yang memanfaatkan air dari lelehan ini. Beberapa negara itu yang saya tahu, salah satunya adalah Nepal, mereka sumber airnya biasanya dari Himalaya.
dari glasier, dari lapisan es. Kita, sungai, danau, air tanah. Fakta ini menunjukkan bahwa sudah diganggu dengan global warming, sehingga yang ke daratan bisa jadi sedikit bagi area tertentu, sementara normalnya memang sudah sedikit, jadi makin sedikit, sehingga kemudian semakin sulitlah keberadaan air itu dalam kondisi siap pakai. Berbicara kualitas, semakin parah ketika kita mengenal istilah pencemaran. Air di permukaan, seperti sungai, adalah air yang sangat mudah untuk tercemar. Kenapa? Saudara tahu, atau mungkin saudara akan lebih tahu nanti kalau saudara di TPAB, bahwa ya ini menjadi tempat favorit untuk pembuangan sampah. Baik yang bentuknya padatan, orang buang sampah di sungai, atau yang bentuknya cairan, orang buang limbah cair di sungai. Apabila itu terjadi, maka kondisi harapannya sungai ini adalah supplier air bersih kita malahan, gitu ya, yang kita harapkan. Tapi dengan kondisi airnya kotor, kita juga punya masalah. Air permukaan lain seperti danau, beberapa danau dilaporkan juga mengalami pencemaran. Kenapa? Ya sekali lagi memang orang sudah paradigmanya kalau membuang itu di tempat di mana orang tidak banyak tahu itu memang enak. Nah, sungai pikirnya dia akan mengalir, kan nanti kemudian hilang dari hadapan kita. Ya sudah, buang aja di sungai. Pikiran-pikiran itu menambah parah kondisi sungai atau air permukaan. Bukan hanya itu, groundwater atau air tanah pun juga rentan tercemari, khususnya bagi negara-negara yang sistem sanitasinya belum bagus. Nah, celakanya atau sedihnya, Indonesia adalah salah satu di antara negara-negara itu, di mana kita masih banyak menemukan praktek-praktek pit latrines. Pit latrines itu adalah pembuangan feces atau kotoran manusia secara langsung ke tanah. Ya, di beberapa area praktek-praktek itu mereka tidak punya sanitasi, tidak ada yang namanya septic tank, di mana feces-nya kemudian diolah terlebih dahulu dengan biological process, tetapi ini hanya menggali, buang di sana, penuh, ditutup, gali lagi area lain, buang di sana, penuh, tutup, dan seterusnya. Sehingga yang namanya kotoran manusia itu mencemari groundwater. Dengan kondisi demikian, saudara sekalian, maka kita berada dalam kondisi yang semakin terdesak untuk mendapatkan air dengan kuantitas yang cukup, dengan kualitas yang baik. Nih. Ya. Sementara, tadi kita tahu, prosentase untuk mendapatkan air itu sebetulnya bisa bergantung pada air laut. Kenapa? 97% gitu ya. Tetapi proses untuk mengubah air laut menjadi air tawar, itu juga butuh proses yang secara financial itu tinggi. Nah, hal ini, atau apa namanya, mengubah air laut menjadi air tawar, itu tidak bisa dihindari oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Israel. Saya rasa Singapura juga akan ke sana. Dia tidak lagi bisa bertahan hanya dengan mendapatkan suplai dari Malaysia. Kenapa? Karena ya secara politis itu membahayakan dirinya. Beberapa negara, ya, Israel itu dia tidak punya sumber air sama sekali, hanya Danau Galilea, tetapi mereka sangat dekat dengan Laut Mediterania, jadi sumber air lautnya banyak sekali, dan mereka sudah punya instalasi-instalasi yang mengubah air laut menjadi air tawar. No choice. Mereka harus melakukannya. Kita punya choice. Empat-empatnya ini kita punya. Walaupun kondisinya mungkin masing-masing berada dalam masalah.
Ferdi tadi mengatakan peraturan. Ya. Kenapa? Karena pemerintah menyadari, kita semua menyadari bahwa apabila air itu hanya kita ambil baiknya aja, tetapi buruknya kita terus timpakan ke dia, maka baiknya untuk kita pada suatu ketika akan habis. Nah, ketika itu terjadi, maka sangat berbahaya. Oleh karena itu, maka pemerintah membuat peraturan bahwa pemakaian air yang benar, kasarannya begitu. Mereka punya beberapa peraturan terkait, saudara tahu itu di DTIL, itu, yang mengatur kualitas badan air, yaitu air-air dengan kualitas tertentu, itu bisa dipakai langsung sebagai air minum, pada sungai yang lain airnya untuk bahan baku air minum itu, sementara pada sungai yang lain airnya hanya untuk keperluan perikanan dan peternakan, sementara yang lain itu untuk industri, ya, untuk industri dan pembangkit listrik. Perlu ada penggolongan, kenapa? Karena apabila tidak demikian, kita hanya akan menghabiskan air, padahal pada suatu ketika asupan dari siklus hidrologi itu berkurang atau berhenti mungkin tidak, tapi berkurang, maka akan menyebabkan kita punya cadangan air bersih semakin kecil atau semakin sedikit. Oleh karena itu, perlu diatur. Iya, masih tak mangan mau. Ya. Tanya penuh. Nah, sudah ada yang makan. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, maka kita bisa katakan dengan kondisi real bahwa keberadaan air semakin berkurang, belum lagi ditambah dengan peraturan, di mana apabila kita menempatkan posisi kita sebagai pelaku industri, ternyata kita nggak boleh loh mengambil air bersih langsung dari sumbernya. Nggak boleh. Kalau kita lihat, kita mengambil air, atau industri, itu mengambil air justru di kelas yang paling akhir. Ini memiliki implikasi yang sangat penting, yaitu bahwa industri berarti tidak mungkin atau sulit untuk berdiri di area hulu. Mungkin para pelaku industri yang lalu tadinya berpikir bahwa mendirikan industri yang dekat sumber air kan enak gitu. Kita punya yang namanya supplier air langsung bersih kualitasnya. Tapi dengan peraturan ini itu tidak memungkinkan lagi. Kenapa? Karena industri hanya boleh mengambil air di sungai kelas D, atau kelas 1, 2, 3, 4, kalau itu acuan sekarang. Nah, berbicara kelas 4 atau kelas D, itu kualitas airnya itu lebih buruk daripada kualitas di atasnya, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Bisa jadi, kualitas D ini adalah kualitas yang tidak cocok dengan kualitas yang dibutuhkan di internal industri mereka. Oleh karena itu, dikatakan bahwa pemanfaatan air secara langsung bisa dikatakan hampir atau mustahil. Loh Pak, ada tuh yang mendirikan air ya seperti Aqua, ya, air minum dalam kemasan. Ya, mereka pakai itu sebagai bahan baku. Tapi ada satu peraturan tentang pemanfaatan air tanah dan bagaimana mereka harus membayar dalam tanda kutip konsekuensinya. Artinya tidak boleh hanya ekstraksi, tetapi mereka harus recharging atau memasukkan air, membantu proses pemasukan air ke dalam air tanah. Saudara mungkin tahu ada beberapa pabrik air minum dalam kemasan yang CSR, saudara tahu CSR, Corporate Social Responsibility, itu hampir semuanya dirupakan dalam bentuk program-program yang baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan groundwater recharging atau pengisian air tanah kembali. Salah satu bentuknya apa? Itu tadi, reboisasi. Mereka membantu area-area desa atau tempat di mana industri mereka berdiri untuk melakukan reboisasi. Karena jika tidak, ya pada jangka panjang itu akan merugikan mereka. Bayangkan kalau mereka kemudian nggak punya bahan baku lagi, maka mereka tentu tidak punya produk. Begitu.
Tetapi air yang dipakai untuk utilitas, kembali ke istilah utilitas, ke unit-unit penunjang, kalau pakai groundwater, tidak boleh. Industri hanya diizinkan mengambil air dari sungai golongan 4 atau kelas 4 atau kelas D, yang notabene kualitasnya bisa dipastikan tidak cocok dengan kualitas yang mereka butuhkan untuk proses produksi mereka. Oleh karena itu kemudian kita masuk di dalam ini, bahwa pemanfaatan air secara langsung itu bisa dikatakan mustahil. Nah, mari kita masuk ke dalam scope atau level industri. Menurut saudara, apa tahu fungsi air di dalam industri? Apa coba? Apa fungsi air di industri? Bersihin alat yang sudah habis dipakai, Pak. 1, untuk pencucian, pembersihan. Thank you, Rio. Bahan baku, Pak. Sorry? Bahan baku. Oke. Produksi. Very good. Sebentar. Yang pertama, tadi Rio ngomong 1 untuk pencucian. 2, bahan baku. Lagi? Pembangkit listrik bisa, Pak? Sebagai media untuk pembangkit atau produksi listrik. Lagi? Media pemanas juga nggak sih, Pak? Sama pendingin. Untuk media pemanas dan pendingin. Good. Lagi? Sudah? Ada masih. Apa kira-kira? Pengolahan limbah, Pak. No. Pengolahan limbah mungkin agak berbeda karena air limbahnya yang diolah, oke? Mungkin sebagai byproduct, nanti saya ke sana. Tony, sebagai pelarut, bisa jadi. Apalagi? Apa ya? Yang gampang apa? Yes, Shirley. Untuk MCK. Nah, di industri pasti ada itu kan? Butuh untuk itu, karena ada orang yang bekerja. 7 untuk air minum boleh juga. Karyawannya ya. Ya. Ada yang terlewat? Atau itu aja? Tidak ya? Jadi kebutuhan air di dalam industri itu mulai dari yang bersinggungan dengan manusianya sampai yang bersinggungan dengan prosesnya. Saudara menyatakannya betul, bahwa ada berbagai fungsi air di dalam industri. Sebagai air proses, tadi mengatakan bahan baku, kemudian ada pelarut, itu betul. Terus apa lagi? Sebagai pendingin, betul sekali. Penukar panas, untuk pemanas, untuk pendingin. Ya,
untuk energi, umpan boiler, bahan baku steam yang steamnya dipakai energi, atau steam sendiri kegunaannya macam-macam sih ya. Bukan hanya untuk pembangkit listrik, tapi steam juga bisa dipakai untuk pengering, bisa dipakai untuk disinfektan, dan sebagainya, dan sebagainya. Air sanitasi, ya, seperti yang tadi Shirley katakan, juga menjadi bagian dari kebutuhan air di industri. Nah, saudara sekalian, masalah yang sering dihadapi di industri terkait tentang keberadaan air itu tetap di dua hal itu. Yang pertama adalah kuantitas, yang kedua adalah kualitas. Industri sering menghadapi masalah karena ketika suplai air atau kuantitas yang diharapkan itu ternyata tidak bisa dipenuhi oleh sumber yang menyediakan air itu. Oleh karena itu, mendirikan industri juga menjadi hal penting masuk dalam pertimbangannya adalah melihat apakah di area di mana dia akan berdiri itu ada suplai air yang cukup. Ya, suplai air aja tidak cukup, tetapi suplai air yang cukup. Kenapa? Karena kalau dia membutuhkan air banyak, suplainya ternyata tidak banyak, bisa berbahaya. Beberapa industri membutuhkan yang namanya air dalam jumlah banyak. Tadi saya sebut pabrik kertas, mereka butuh air sangat banyak sekali. Pulp processing juga butuh air sangat banyak sekali, sehingga mereka harus memastikan lokasi pabrik mereka ada di area di mana keberadaan air cukup untuk mereka. Yang kedua, berbicara masalah kualitas. Karena apabila kuantitas cukup, itu satu sudah masuk, tetapi kualitas seringkali juga masalah. Kenapa? Karena air yang dibutuhkan di industri, sebagaimana yang tadi disebutkan, ini tentu memiliki kriteria tertentu, toh? Disebut air proses, bisa dijadikan air proses, bisa dijadikan pelarut. Itu kalau gimana? Apakah iya semua air dalam berbagai kondisi, dalam berbagai kualitas, itu bisa dipakai? Tampaknya tidak. Mereka punya persyaratan. Air pendingin, air umpan boiler. Jangankan itu, saudara aja di sanitasi juga pasti saudara punya kriteria air ini layak saya pakai atau tidak. Kalau saudara mungkin ke WC umum melihat air di dalam bak mandinya itu kuning dan sebagainya, mungkin saudara akan berpikir, waduh, ini apa iki? Seperti itu. Jadi, karakteristik menjadi hal yang dibutuhkan. Masalahnya, karakteristik itu kalau di air permukaan bisa terganggu karena pencemaran itu tadi. Ya? Nah, dampak yang mungkin muncul terkait dengan ketersediaan air dan kualitasnya di dalam industri bisa bersentuhan dengan tiga hal ini. Korosi kerak nanti kita akan bicarakan, tapi yang kaitannya langsung dengan industri adalah kontinuitas proses produksi dan kualitas daripada produk yang dihasilkan. Saudara pakai kertas saudara putih atau ada kekuning-kuningannya? Putih ya. Nah, kertas yang putih itu tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Benar bahwa ada proses bleaching di dalam paper making proses. Tetapi mereka juga punya persyaratan air. Air di dalam pabrik kertas dipakai sebagai media untuk membuat pulp atau bubur. Ya, membuat kertas itu tampaknya sederhana. Jadi pulp atau serat-serat baik dari yang pulp alami atau pulp asli dari pohon maupun dari hasil daur ulang kertas bekas itu dibubur dulu. Nah, dibubur itu kan menggunakan air banyak. Nah, air itulah yang harus dalam kondisi bagus, karena apabila tidak, dia akan berpengaruh terhadap produk, terhadap yang namanya kertas itu sendiri. Jika airnya saya sebutkan seperti tadi, kekuningan dan sebagainya, wah, mereka mungkin harus menambahkan bleaching agent yang semakin banyak. Nah, itu kan cost, tidak dikehendaki. Ya. Beberapa industri kalau tidak ada air, dia berhenti. Maka apabila benar tidak ada industri, ya sudah, itu mengganggu, tidak ada air, ya sudah, itu akan mengganggu kontinuitas prosesnya.
Ya, kualitas juga akan menyebabkan, kualitas yang buruk akan menyebabkan korosi kerak pada peralatan. Nanti kita bicarakan itu. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, pengolahan air bersih dibutuhkan. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan kualitas air yang dikehendaki, cocok, sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, distandarkan oleh industri. Ya, jadi itu tujuan kita. Sedikit menyinggung tadi ada yang mengatakan air limbah. Kita sedang berbicara air bersih, artinya air itu dipakai untuk kebutuhan industri, proses produksi. Air limbah adalah air yang keluar dari sisa produksi sebelum kemudian dibuang ke badan air penerima. Jadi sama-sama airnya tetapi berbeda ya. Air bersih itu kita ngambil air dari sumber, kita olah untuk keperluan industrinya, prosesnya. Air limbah itu adalah air yang dihasilkan dari proses produksi sebagai byproduct atau produk samping yang kemudian maunya dibuang. Nah, pembuangan air limbah pun sama, ada peraturannya. Ya. Di utilitas, kita membicarakan yang air bersihnya untuk kebutuhan industri itu. Begitu ya. Nah, pertanyaan saya untuk saudara. Air disebut bersih itu kalau bagaimana? Air disebut bersih kalau bagaimana? Sorry, Hans? Secara fisik tidak berwarna, maksudnya bening. Oke, secara fisik tidak berwarna, bening. Natasha menambahkan di chat room tidak berbau. Betul. Apa lagi? Steril, Tony. Steril itu maksudnya berarti ada berkaitan dengan bakteri. Berkaitan dengan bakteri, steril. Terus kemudian kandungannya tidak merusak lingkungan. That's very interesting, Abdulaziz. Ya. Apa yang tidak merusak lingkungan, kita bisa mendefinisikannya lebih detail lagi. pH yang standar, Erian. Kemudian Amelia mengatakan POD, COD sesuai ketentuan. Alexander mengatakan POD-nya rendah. Good. Nah, saudara sudah mengenal beberapa istilah. Jadi, untuk menetapkan bahwa air itu bersih, ada patokannya. Ya, atau istilahnya adalah ada parameternya. Air disebut bersih jika A-nya begini, B-nya begitu, C-nya begini, ya, D-nya begitu, dan sebagainya. Itulah yang kemudian membuat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa air ini layak untuk saya pakai sebagai pelarut. Air ini layak untuk saya pakai sebagai bahan baku. Air ini layak saya pakai sebagai umpan boiler, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada ketentuan, ada indikator yang menetapkan kualitas air itu. Atau yang kita kenal dengan istilah parameter air bersih. Ya. Nah, saudara sekalian, saya akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Masih ada 30 menit mestinya, tapi saya ingin 30 menit ini saudara pakai untuk preparation terkait dengan parameter air bersih. Oke. Minggu depan kita akan ketemu. Saya ingin saudara mempersiapkan tentang, cobalah cari parameter air bersih
itu apa saja. Kemudian ambillah satu contoh. Satu contoh. Standar kualitas air bersih untuk keperluan proses industri. Ya, saudara mungkin bisa mengambil contoh, oh kalau air ini dibutuhkan untuk, tadi itu pabrik kertas, air yang dibutuhkan oleh pabrik kertas, parameternya ini, nilainya harus segini, segini, segini. Ya, itu maksud saya. Ya, saudara bisa berdiskusi, bertiga, ini banyak ya, bertiga, atau berempat, berlima, terserah saudara. Tapi yang saya inginkan adalah minggu depan kita sharing. Itu yang tadi saya sebutkan, supaya tidak hanya saya sumber saudara belajar, tetapi kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Artinya ya? Jadi diskusilah mungkin di WA atau di apa, bertiga, berempat, berlima, terserah saudara dengan siapa, ya, di topik ini. Apa toh parameter air bersih itu? Ya, beberapa sudah menyebutkan. Nanti kita bahas lebih detail minggu depan. Terus kemudian yang kedua, ambillah satu contoh terkait tentang standar kualitas air bersih untuk keperluan proses industri. Keperluan proses industri kan macam-macam kan? Tadi kita udah ngomong. Satu grup diskusi itu tadi ambil satu contoh aja. Oh, kalau untuk air ini yang harus diperhatikan, ini yang harus diperhatikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan? Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Please. Tapi untuk materi apakah diberikan di ULS? Karena di ULS masih belum ada materi yang di-upload. Upload, yes. Nanti saya akan pelan-pelan mengupload ke sana. Okay. Tapi yang jelas semuanya akan saya taruh di situ. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Thank you. Gitu ya. Nah, saya akan coba itu cara seperti, cara seperti ini. Good. Jika tidak ada pertanyaan, saya lagi berpikir ketika kita Zoom kelas, saya tidak akan berlama-lama dalam arti one way direction gitu. Tapi mungkin kita akan bisa saling silang seperti itu. Karena tentu saudara fokus 1,5 jam itu juga tidak mudah. Tapi tetap acuan daripada materi yang harus saudara terima, tetap saya perhatikan. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan show off untuk foto bersama presensi kita. Sabar ya, kita ada 58, ada 3 layar di komputer saya, jadi mesti satu-satu. Oke, good. Jika saudara mau minggu depan terkait tentang parameter air bersih itu, dan contohnya, saya tidak membatasi, saudara boleh nanti sharing secara oral langsung, atau kalau saudara punya media, saya tulis saja di PowerPoint supaya lebih enak lihatnya, juga boleh. So up to you. Silakan melihat di kamera. Ini halaman pertama. 1, 2, 3. Dan halaman kedua mulai Evander sampai Priscilla. Evander belum kelihatan.
Belum muncul mungkin karena sinyal ya. Yuk, halaman 2. Dan halaman 3 mulai Kenny Yohanes sampai Albert Stephen. Diodarma. Oke. Finish. Baik, terima kasih. So you can use waktu tersisa untuk diskusi dengan teman saudara. Sampai jumpa next week. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.